pertanian Bang di Jakarta ini kadang-kadang sulit. Sulit orang percaya bahwasanya bertani di Jakarta itu bisa berhasil. Perkenalkan, saya Yatno Gondrong dari Kebun Imut Cinakal. Aktivitas saya sebagai petani ya, penggiat urban farming di bawah binaan DKPKP. Yatno Gondrong itu lulusan SD 12 Petang, Kelurahan Malakasari waktu itu. Dari kecil memang saya hobi ke tanaman. Sebelumnya saya pasukan oren Bang, PPSU Kelurahan Malakasari. Tahun 2021, akhir mungkin 2021 saya undur diri karena suatu hal. Sekarang saya lebih terfokus sebagai petani, penggiat urban farming yang saya khusus di tanaman anggur. Pertama budidaya saya di Kebun Imut Cinakal, itu mungkin 2018 ya. Lahan Kebun Imut Cinakal itu lahan terbengkalai ya. Dulu pernah dijadikan apa ya, mungkin karena orang lihat tanah itu tidak berfungsi dan tanah itu tidak bertuan, maka banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah ke situ. Saya sebagai pasukan oren atau PPSU di Kelurahan Malakasari berpikir, kenapa wilayah lain orang saya bersihkan, sedangkan wilayah sendiri di depan mata saya kok kelihatan semrawut, kan itu aja. Saya berkoordinasi sama Pak Lurah, waktu itu diberikan izin bagaimana lahan tersebut bisa saya kembangkan menjadi kebun. Dan alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang, dari tanaman sayuran dan toga menjadi kebun anggur. Beberapa jenis juga saya tanam di sana, walaupun dengan penuh perjuangan karena tidak dibekali dengan pengetahuan. Karena bicara tanaman anggur ini beda dengan tanaman-tanaman lainnya terkait media tanam, penyiraman, pengaplikasian nutrisi, perawatan, pemangkasan. Itu memang ada teknik-teknik atau treatment-treatment tertentu yang pada saat itu belum saya kuasai. Maka awal mulanya Kebun Imut Cinakal tanam anggur itu mungkin ada beberapa kendala ya, seperti pohonnya mati dan segala macam. Nah, itulah membuat saya terus untuk menekuni, belajar tentang bagaimana sih budidaya tanaman anggur ini yang bisa berhasil. Mencari lahan di Jakarta ini tidak mudah, Pak. Mungkin ada lahan-lahan yang mungkin milik pemerintah, Pemda, yang bisa kami gunakan dengan diberikan izin untuk kita manfaatkan. Saya rasa itu langkah bagus untuk sekaligus mendukung tumbuh kembangnya pertanian di Jakarta. Daripada lahan menjadi lahan yang terbengkalai, kalau toh bisa kita manfaatkan, kita bisa berkolaborasi. Satu, kita meningkatkan pertanian di Jakarta. Kedua, juga mungkin terkait urban farming atau penghijauan, banyak manfaat yang kita dapatkan. Kebun Imut Cinakal, karena mungkin ada sesuatu hal terkait lahan, saya koordinasi dengan Bu Yuli waktu itu ya, dari Kasudin KPKP Jakarta Timur, bagaimana caranya supaya kebun anggur ini tetap ada di Jakarta Timur. Maka disiapkanlah lahan Pulau Gebang ya Bang ya, Pulau Gebang yang waktu itu memang kita lihat ini masih berbentuk rawa lah, masih berbentuk lubang. Berjalan 1 tahun, ini sudah jadi sedikitlah kebun anggur yang bisa kita kembangkan di sini, karena memang masih dalam tahap pengurukan. Yang pengurukan ini luar biasa dalam, ini bisa diuruk, bisa mencapai kedalaman sampai 5 meter.
Untuk di Pulau Gebang ini saya ambil 1000 meter. Kalau untuk yang kesananya itu yang sedang diuruk itu, KPKP punya rencana atau punya program memang yang sudah diprogramkan dari dahulu itu ingin dijadikan sentra tanaman buah asli Jakarta. Seperti lukem, cerme, buni yang mungkin agak sulit kita dapatkan sekarang. Berdiri itu tanggal 9 bulan 6 2021. Jadi belum begitu lama lah ini. Awal mulanya nih biaya sendiri ya Bang. Biaya sendiri. Terus ada beberapa proposal yang diajukan sama Bu Yuli waktu itu ke Telkomsel maupun Basnas ya. Di situ ada bantuan yang memang sangat bermanfaat pada waktu itu. Bantuan tersebut yang saya gunakan untuk belanja baja ringan. Kalau kita bicara anggur itu kan kita cuma tahu warna saja ya, anggur hitam, anggur merah, dan anggur hijau. Tapi kalau kita mendalami anggur itu banyak Bang. Peruntukan buah anggur tersebut juga tidak semuanya table grape, langsung dikonsumsi. Maka ada anggur kalau yang masyarakat umum tahu itu, mereka banyak yang kecewa begitu mereka tanam, begitu berbuah itu rasanya asam. Karena memang bukan peruntukannya untuk konsumsi. Anggur itu ada yang untuk bahan wine, untuk olahan seperti kismis. Ada juga anggur yang memang khusus untuk rootstock atau batang bawah. Nah, ada anggur yang table grape, yang begitu kita petik bisa langsung dikonsumsi, seperti itu Bang. Maka kita juga mesti bijak juga untuk mengedukasi orang-orang tersebut. Ibu kalau jenis ini atau Pak jenis ini belum begitu beradaptasi di Indonesia dalam tahap pengembangan kan gitu, masih dalam tahap pengamatan kami dan seperti itu. Kadang-kadang kan gini orang bisa menanam tapi tidak bisa merawat. Nah itu. Saya sangat antusias apabila ada anak-anak muda yang datang ingin belajar. Maka saya berpikir inilah generasi petani ke depan yang mungkin dia bisa mengembangkan petani atau cara bertani dengan teknologi-teknologi yang sekarang ini memang sudah masuk ke era teknologi canggih ya Bang. Kesulitannya adalah mungkin kita mesti mempromosikan atau memberikan satu pengetahuan yang memang bertani itu tidak harus malu Bang. Bagaimana sih mindset petani itu supaya masuk ke pola pikir mereka itu petani itu bukan petani yang artinya memang harus main kotor-kotoran kan gitu. Harus berjibaku dengan lumpur. Sekarang teknologi sudah canggih. Di Jakarta petani itu sudah disebut petani keren, petani milenial, kan gitu, yang bisa menggunakan berbagai macam teknik ya, cara bertani. Bertani di Jakarta itu tidak hanya menjual hasil tani Pak, tapi mungkin ada potensi-potensi bisnis yang bisa kita kembangkan, bukan hanya dari hasil tani itu saja. Seperti mungkin sayuran atau buah. Ada hal-hal yang mungkin sifatnya edukasi, mungkin dari media tanam, pengaplikasian nutrisi yang mungkin kita bisa meracik nutrisi dari pesnap, kita jadikan bahan pestisida nabati lalu kita jual. Saya bertani di Jakarta, tapi saya bisa mensuplai bibit sampai ke Jayapura, Kalimantan, Sulawesi. Berarti potensi bisnis saya dari Jakarta bisa sampai merambah ke sana. Kan artinya dari situlah bisa berkembang. Bukan hanya kita berkutat di Jakarta saja Bang. Benar bertani di Jakarta, tapi kita bisa mengembangkan potensi-potensi bisnis kita itu keluar dari Jakarta. Ada titik jenuh seseorang itu dalam melakukan hal-hal kegiatan sehari-hari.
mungkin dari pemasukan yang menurun, penjualan yang dengan hasil yang menurun. Nah ini yang kadang-kadang memang keputusan-keputusan itu kadang-kadang bisa memicu untuk mereka down. Peran penting instansi pemerintah jangan bosan-bosan untuk memberikan motivasi ataupun dukungan. Perhatian itu mungkin dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, kunjungan, seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi kita petani itu merasa diperhatikan Pak. Petani itu merasa diperhatikan. Jadi tidak ada alasan petani ini berhenti di tengah jalan. Apabila kita semangat lagi down, dengan adanya instansi pemerintah yang berkunjung, memberikan satu masukan, memberikan satu solusi. Kalau instansi pemerintah memberikan satu solusi kan beda Pak. Contoh, saya pernah dulu terbentur susahnya pengiriman itu ke Aceh. Terkait perizinan. Mungkin saya dulu pernah bicara sama Pak Topik via telepon, Pak saya mau kirim bibit ke Aceh ini, kok ditolak di bandara. Dari situlah saya baru tahu bagaimana harus mengikuti prosedur izin karantina. Nah dari situlah semangat akan selalu ada. Di bawah binaan ataupun bimbingan di KPKP, kami ingin ada pengakuan dari instansi sebagai mitra, sebagai binaan.